Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medical Shop dan kali ini kita akan membahas tentang gangguan penyesuaian. Jadi gangguan penyesuaian ini dia SKD-nya 4, yang dimana dokter harus mendiagnosis dan mentata laksana. Oke, ini kita mulai dulu dari gangguan penyesuaian sendiri, dari definisinya. Jadi gangguan penyesuaian itu adalah gangguan emosional atau perilaku akibat respon maladaptif terhadap stresor yang jelas ya. Nah, bedanya ini kalau misalkan dengan gangguan yang lain seperti reaksi stres akut sama PTSD, itu dia munculnya tuh dalam 1 bulan dan tidak bertahan kurang dari 6 bulan. Selanjutnya pada etiologinya, ini etiologinya tuh dibagi dua ya, pada anak dan remaja dan pada dewasa. Ini untuk pada anak dan remaja itu dia disebabkan karena masalah keluarga, pendidikan dan lingkungan. Nah, seperti pada pasien-pasien yang broken home, habis itu juga dibully pada pendidikannya atau dari lingkungannya sendiri karena ada masalah dengan tetangga atau temannya. Selanjutnya pada masalah di dewasa ya, ini ada stresor jelas seperti pada masalah keluarga, pekerjaan, seperti di PHK atau dipecat, kemudian juga masalah ekonomi seperti pada kondisi ini ya, rupiahnya melemah, dan penyakit kronis seperti DM dan hipertensi dan penyakit komorbid lainnya. Selanjutnya dari faktor individu sendiri, kalau misalkan pada gangguan penyesuaian, dia itu tidak bisa menyesuaikan dengan dirinya sendiri, berarti dia copingnya buruk ya, kalau misalkan terhadap masalah gitu kan. Kemudian juga karena mungkin harga dirinya rendah, self esteemnya dia kurang ya, efikasi dirinya dia rendah, dan biasanya dia ada riwayat gangguan psikiatri lainnya seperti ada bawaan seperti OCD dan ADHD dan penyakit lainnya. Soalnya pada patofisiologinya dari gangguan penyesuaian sendiri itu dia dipengaruhi oleh aksis ini ya, ada dua aksis yaitu SAM dan HPA. Untuk SAM sendiri itu dia simpatetik adrenal medular, itu dia kenanya di bagian saraf simpatisnya. Kalau HPA itu dia di bagian hipotalamus pituitary adrenal axis ya. Ini kita bahas dulu dari gambarnya sendiri. Dari SAM dulu ya, simpatetik adrenal medular axis, itu dia mulainya karena tadi ya, karena dia ada stresor akut ya atau subakut ya. Kalau misalkan pada gangguan penyesuaian kan jatuhnya kan subakut ya, di antara 1 sampai 6 bulan itu pernah ada stresor psikologis, sehingga pada saraf simpatisnya dia akan ke aktivasinya itu dari locus coeruleus ya, kemudian ke trunkus simpatikus yang diaktifasinya dari otak, kemudian ke trunkus simpatik, dan akan diaktifasinya ke bagian adrenal medula ya, atau di bagian dalamnya ya, adrenal medula, sehingga akan sekresi katekolamin. Nanti sekresi katekolamin itu ada banyak seperti dopamin, epinefrin, dan norepinefrin, yang dimana tuh dia efeknya dia akan meningkatkan ini ya. Nah, dia tuh detak jantung dan tekanan darah, jadi dia tensinya bakal naik dan flag or fight respon ya secara kronis ya. Nah, karena dia secara kronis itu dia karena ada stres secara berulang ya, subakut kan berulang terus ya, tidak bisa dilakukan dengan baik, sehingga akan terjadi aktivasi amigdala. Amigdala itu dia pusat takut yang berulang. Nah, aktivasi yang amigdala sendiri itu dia akan mengulangi respon simpatetik adrenomedulari ini, sehingga akan terjadi pasiennya sulit tidur, kewaspadaan berlebih, dan cemas. Selanjutnya pada respon HPA aksis. Pada respon HPA aksis sendiri itu dia akan ada faktor stresor seperti stresor psikologis, sehingga akan dari hipotalamus nanti ke kelenjar pituitari ya, terutama di bagian adenohipofisis atau kelenjar pituitari anterior, adenohipofisis. Nah, nanti dia ke korteks adrenal dan akan mensekresi glukokortikoid ya, atau kortisol ya, dalam bentuk kortisol. Nanti dia sekresinya itu dia kan secara kronis ya, karena ada stres kronis dan terjadi peningkatan metabolisme glikolisis serta menekan sistem imun ya. Nah, ini nih kalau misalkan dia sistem imunnya bakal down, jadi pasien yang gangguan penyesuaian itu dia kadang-kadang mudah sakit seperti sering batuk pilek, lalu juga sering pusing atau sakit kepala. Soalnya untuk kaitannya terkait gangguan penyesuaian sendiri itu dia karena tadi ya aktivasi dari respon ini dan terjadi stres maladaptif karena copingnya itu dia gagal. Sama tadi ada faktor risikonya ya, seperti punya gangguan psikiatri seperti OCD, mungkin ada gangguan cemas juga sebelumnya ya, atau dari kepribadiannya anankastik ya. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya gangguan penyesuaian. Kemudian juga terjadi gangguan regulasi emosi dan perilaku dan disregulasi sistem monoamin yang tadi ya, simpatetik adrenomedular dan neuroendokrin ya pada HPA aksis. Oke, selanjutnya pada diagnosis, ini dia pada gejala klinisnya, ini tumpang tindih ya sama PTSD, sama reaksi stres akut dan gangguan cemas penyeluruh.
Nanti kita bedain aja gampang gimana. Ini untuk gejala klinisnya tuh dia bisa cemas, frustasi, sedih, sulit konsentrasi, menarik diri, jarang berinteraksi secara sosial, dan prestasinya dia menurun. Contohnya pada anak itu dia nilai rankingnya dia menurun atau dia tidak juara gitu kan. Jadi dia prestasinya dia menurun. Selanjutnya pada waktu timbulnya. Nah, ini untuk onsetnya itu dia tadi ya lebih dari 1 bulan setelah stresor atau berakhirnya tuh dia berakhirnya tuh dia kurang dari 6 bulan ya. Jadi itu dia di antara 1 sampai 6 bulan onsetnya. Kalau misalkan udah lebih dari 6 bulan itu dia bisa masuk ke PTSD. Selanjutnya untuk manifestasinya, kalau manifestasinya itu dia gejala emosionalnya itu dia tadi perilakunya ya, seperti tadi cemas, juga tidak bisa coping dengan stresornya dan bisa menyebabkan gangguan signifikan. Jadi dia terganggu gangguan sehari-harinya atau activity daily livingnya gitu. Jadi dia kepikiran terus. Soalnya untuk jembatan keledainya itu dia namanya itu dia stres, yaitu dia STRESS ya gampangnya. Itu dia stresornya itu dia jelas ya tadi ya, ada pemicunya mungkin dari faktor lingkungan, pekerjaan, keluarga, ya seperti sekarang ya faktor ekonomi ya, pada di Indonesia mantap kamu ekonomi. Dari timbulnya itu dia lebih dari 1 bulan ya, lebih dari 1 bulan dan kurang dari 6 bulan. Kemudian juga responnya itu dia berlebihan, dan tadi ada gejala emosional, cemas, sedih, gejala behavioralnya, kemudian juga dari gejala sosialnya, jadi pasiennya bisa menarik diri, kemudian juga ada gangguan disfungsi okupasional ya, jadi bisa terganggu ya gangguan sehari-harinya. Dan stops itu dia kurang dari sama dengan 6 bulan setelah onsetnya itu dia berakhir ya, jadi dia bisa membaik selama kurang dari 6 bulan. Ini untuk diagnosis bandingnya, ini yang khas itu dia kita bedakan dari dua ini dulu ya, reaksi stres akut. Karena kalau pada reaksi stres akut dan PTSD itu dia mempunyai stresor yang jelas ya, bedanya pada onset saja. Ingat, bedanya pada onset. Kalau misalkan reaksi stres akut itu dia kurang dari 1 bulan, PTSD itu dia lebih dari 6 bulan. Sedangkan pada gangguan cemas menyeluruh, dia nggak punya stresor yang jelas. Jadi kalau misalkan GCM itu atau GAD kalau dalam bahasa Inggrisnya, itu dia stresornya tuh nggak jelas, jadi dia nggak tahu penyebabnya itu apa. Jadi memang nggak tahu, tidak ada pencetusnya. Selanjutnya untuk pelaksananya itu dia simple ya, itu dia non farmakologis, kita lakukan CBT, psikoterapi, dan dukungan keluarga. Nah ini pada CBT sendiri itu dia ini ada feelings ya, create behavior, terus juga pikiran sendiri, kemudian juga talk juga nih ya, talk, feeling, dan behavior ya. Intinya ini kalau misalkan pada CBT ini dia kita harus pasiennya tuh dia berpikir positif, jadi dia membuangkan pikiran-pikiran negatif ya, jangan kepikiran seperti melakukan hal yang baik, dan juga olahraga, dan juga membuat ini ya rutinitas harian agar bisa menjauhi dari kecemasan dari stresor tersebut. Selanjutnya dari farmakologisnya itu dia bisa kita berikan SSRI seperti sertralin 50 mg atau fluoxetine 20 mg. Ini dia dua-duanya tuh dia 1x1. Kalau misalkan CBT-nya gagal, ya biasanya tuh dia kita lakukan CBT dulu. Untuk farmakologis itu dia buat jembatan aja. Setelah itu kita rujuk ke spesialis psikiatri atau spesialis jiwa untuk tata laksana lebih lanjut dari gangguan penyesuaian. Ya sekian ya, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Bye.